He Chulion benar-benar cantik. Cantiknya membuat semua pria tergila-gila. Ini dulunya adalah film Korea yang mendapat penilaian tinggi. Juga diadaptasi dari sebuah novel panjang di negara kita. Ceritanya berlangsung di desa kecil Korea pada tahun 1960-an. Pemuda miskin di desa, Su Sangwan, jatuh cinta pada gadis tercantik di desa, Su Yulan. Namun pada masa ketika barang langka, para pemuda ini hanya bisa bekerja di lokasi konstruksi, melakukan pekerjaan sambilan untuk menghidupi keluarga. Pendapatan yang sedikit membuat sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi bisa menikahi seorang istri secantik bunga. Namun senyum dan ekspresi Yulan seperti terukir di pikirannya. Su Sangwan ingin sekali mengambil langkah nekat untuk membawanya pulang sebagai istrinya. Kabarnya dia adalah pacar dari si preman Hee Xiaoyong. Dan Yulan sendiri adalah anak tunggal di keluarganya. Gadis yang anggun itu sudah waktunya untuk menikah. Tentang usia untuk menikah. Untuk bisa menikahinya lebih dulu, dia meminta bantuan senior. Membawanya ke kota untuk menjual barang merah. Pada masa yang tertinggal itu, ini adalah cara tercepat penduduk desa mendapatkan uang. Pendapatan sekali jual cukup untuk sebulan gaji mereka. Di bawah kepemimpinan senior, mereka pertama-tama minum banyak air di tepi sungai. Karena itu akan membuat mereka bisa menjual lebih banyak. Dengan kesulitan menahan kencing, mereka dengan susah payah bertahan sampai ke rumah sakit. Melihat sikap acuh tak acuh satu sama lain, teman segera memberikan semangka yang dibawa. Karena hanya dengan cara ini, kakek itu setuju untuk mereka menjual lebih banyak barang merah. Memberikan 3 botol kepada masing-masing dari mereka. Melihat botol yang mulai terisi penuh, jumlah 3 botol membuatnya kehilangan keberanian. Dia bahkan merasakan sedikit ketakutan dan takut. Namun untungnya kali ini mendapat keuntungan besar. Kali ini, pendapatan ini juga bisa membuatnya hidup tanpa khawatir dalam beberapa bulan ke depan. Tanpa beban. Dan dia tidak pernah lupa. Ingatlah cantiknya Su Yulan. Malam itu, dia pun dengan berani mengajaknya berkencan. Keesokan harinya, tidak hanya menghabiskan banyak uang untuk membelikan parfum mahal untuknya. Dia juga dengan sengaja membelikan 2 pon daging babi untuknya. Namun ketika dia mengajukan permohonan untuk menikahinya, hanya mendapat jawaban dingin penolakan darinya. Aku tidak bisa menikahimu. Aku sudah punya pacar. Jika Yulan menikahi Hee Xiaoyong, namun dia sudah menghabiskan begitu banyak uang. Dia bukan tipe orang yang mudah menyerah. Malam itu dia kembali membawa hadiah dan ketulusan. Dengan semangat yang gigih. Dan dengan sikap ceria dan gigih. Akhirnya berhasil meyakinkan calon mertuanya. Jika Yulan menikah dengan Hee Xiaoyong, pamanku, garis keturunan keluarga Anda akan terputus. Namun jika menikah dengan saya, juga akan menjadi bagian dari keluarga Hee. Secara alami akan melanjutkan keturunan. Selain itu, saya juga akan mewarisi keterampilan membuat popcorn yang diwariskan oleh paman kepada generasi selanjutnya. Begitulah, dengan kekayaan dan kefasihan berbicara. Akhirnya dia berhasil mendapatkan wanita yang diinginkannya. Meskipun Yulan sangat enggan, namun pada masa itu sulit untuk menentang perintah ayah. Akhirnya dia memutuskan hubungan dengan Hee Xiaoyong. Setelah itu, hubungan mereka menjadi pasti. Juga pada suatu hari tidak lama kemudian, di hadapan warga desa, mereka mengadakan pernikahan sederhana. Kehidupan setelah menikah sangat tenang. Yulan juga melahirkan 3 putra untuk keluarga ini, dan memberi mereka nama Yile, Erlie, dan Sanle. Yile, yang tertua, sangat bijaksana. Dia juga adalah anak sulung yang paling disayangi oleh Susan. Namun seiring dengan pertambahan usia dan perubahan penampilan, warga desa mulai membicarakan Yile di belakangnya. Jadi selain matanya, seluruh fitur wajah termasuk alisnya sama persis dengan Hee Xiaoyong. Karena Yulan dan Hee Xiaoyong memiliki hubungan sebelumnya. Hal ini juga membuat desas-desus di kalangan warga desa semakin besar. Desas-desus di desa juga sampai ke telinga Su Sangwan. Namun dia tidak mempermasalahkannya. Pikirkan saja yang lain. Cemburu karena dia menikahi istri yang cantik. Awalnya mengira semua orang akan lupa tentang hal ini. Namun pada suatu hari, muncul seorang kurir. Yang sepenuhnya mendorong desas-desus ini mencapai puncaknya. Terlalu kebetulan. Bawa ini ke ayahmu. Ah, hujan hari ini sangat deras. Kelompok. Melihat surat yang dipegang oleh anaknya. Penerima surat itu ternyata tertulis dengan 3 kata Hee Xiaoyong. Bahkan orang dari luar desa pun bisa melihat. Anaknya mirip dengan Hee Xiaoyong. Pada saat itu, hatinya tidak bisa lagi tenang. Bertekad untuk menghentikan desas-desus di desa. Juga untuk menghilangkan duri di hatinya. Dia tetap melakukan tes DNA dengan anaknya. Dan memanggil seluruh penduduk desa ke depannya. Siap untuk mengumumkan laporan tes ini. Diumumkan di depan semua orang. Namun ketika melihat hasilnya, dia tidak bisa tenang lagi pada saat itu. Su Yile, golongan darah A. Bukan anak Su Sangwan. Anak kandung Hee Xiaoyong. Keributan warga desa membuat Su Sangwan marah. Tidak pernah terpikirkan bahwa dirinya telah membesarkan anak orang lain selama bertahun-tahun. Dia marah dan langsung pulang ke rumah. Dengan keras menanyakan kepada istrinya apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa tubuh Yile memiliki darah Hee Xiaoyong? Pintu rumah sudah dikerumuni oleh warga saat itu. Mereka bilang, urusan rumah tangga sebaiknya tidak diumbar. Tindakan Su Sangwan membuat Yulan malu tak bisa menghadapi orang. Dia menyalahkan suaminya mengapa membuat masalah menjadi besar. Mengapa harus membuat semua warga desa mengetahui pertengkaran di rumah. Masuklah dan jelaskan padaku dengan jelas. Aku tidak menikah lagi dan tidak pernah mencuri.
Hanya dengan satu pria, dia memiliki 3 anak laki-laki. Pertengkaran mereka berlangsung lama, hingga keduanya agak tenang. Barulah mereka duduk bersama dan berkomunikasi dengan serius. Yulan akhirnya mengakui dengan mulutnya sendiri bahwa sebelum menikah dengannya, He Xiaoyong memaksa dia untuk berhubungan. Fakta ini membuat Su Sangwan hancur. Dia tidak pernah menyangka anak kesayangannya yang diasuh selama 11 tahun. Ternyata bukan anak kandungnya. Kejadian tiba-tiba ini menghancurkan kehidupan tenangnya. Pada saat yang sama, juga menghancurkan mimpinya akan memiliki keluarga bahagia di masa depan. Dia kehilangan semangat untuk bekerja. Seakan-akan kehilangan semua motivasinya seketika. Di hadapan perhatian anak-anaknya. Saat ini, dia hanya bisa bersembunyi dan diam-diam menghapus air matanya. Hingga hari ini, adik bungsu terlibat pertengkaran dengan orang lain. Melihat adiknya diintimidasi, Sule untuk melindunginya dan terlibat dalam perkelahian dengan lawan. Namun tanpa sengaja memecahkan kepala orang lain. Lawan datang meminta ganti rugi. Biaya obatnya mencapai 5.000 yuan. Namun Suguan tetap tenang. Dia mengklaim bahwa ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Jika ingin biaya obat, carilah ayah kandungnya. He Xiaoyong ingin. Selama 11 tahun, aku seperti orang bodoh. Selalu merawat anak He Xiaoyong. Tetapi dia meminta saya membayar biaya obatnya. Apakah saya terlihat seperti orang yang mudah ditipu? Lawan sepertinya juga merasa itu masuk akal. Lalu pergi ke rumah He Xiaoyong. Namun tak disangka lawan menunjukkan silsilah keluarga mereka. Menyatakan bahwa Sule dan dia tidak memiliki hubungan apapun. He Xiaoyong tidak berani menyentuh. Dia hanya bisa membawa orang lain ke rumah Suguan lagi. Tanpa berkata-kata, mereka mulai membawa barang-barang keluar dari rumah. Suguan hanya diam-diam menonton. Seperti rumah ini bukan lagi miliknya. Dengan semakin sulitnya kehidupan, suaminya terpuruk sepanjang hari. Ini juga membuat Yulan tidak bisa lagi menunggu tanpa berbuat apa-apa. Nikmat. Dengan pandangan mata yang penuh tekad, tetangga berlari ke arahnya dan memberitahunya. Berharap dia bisa membayar biaya pengobatan yang tertunda oleh anaknya. Tapi He Xiaoyong bukanlah orang baik. Dia tidak memberikan bantuan kepada Yulan. Dan menghina Yulan dengan kata-kata kasar. Saat itulah istri He Xiaoyong juga keluar. Tanpa pikir panjang, dia langsung menampar wajah Yulan. Nikmat. Pada saat itu, Su Sangwan masih makan di rumah. Tetangga berlari ke arahnya dan memberitahunya bahwa istrinya sedang bertengkar dengan orang lain. Namun dia sama sekali acuh tak acuh. Sampai istrinya pulang menjelang malam. Dengan tubuh penuh luka, dia pulang ke rumah. Dia hanya sedikit terharu melihat sepatu usang istrinya. Dia tak bisa menahan napas dalam hatinya. Meskipun masih terganggu dengan identitas Yile. Namun, dia masih merasa sangat peduli terhadap istrinya. Begitulah. Untuk membayar hutang, dia sekali lagi memasuki pintu besar rumah sakit. Dia menggunakan uang dari menjual Hongdou. Dia menebus semua perabot dengan Yile. Dan dengan sengaja membelikan sepatu untuk istrinya. Istrinya khawatir bertanya dari mana uangnya. Namun, dia masih menyembunyikannya dengan samar. Cepat, coba pakai, nyaman tidak? Malam itu, keluarga 5 orang berbaring di tempat tidur. Sepertinya kegelapan sebelumnya juga mulai pudar. Keesokan harinya, untuk memenuhi keinginan anak-anak untuk membeli baozi. Dia memutuskan untuk membawa mereka ke pasar untuk membeli baozi besar. Namun ketika dia melihat Yile yang ceria, tiba-tiba mengerutkan kening. Anak yang bukan miliknya. Bagaimana mungkin dia akan menghabiskan uang apapun untuknya? Maka dia meninggalkannya. Membiarkannya pergi sendirian ke rumah kakek untuk makan ubi jalar. Yile, apakah kamu tahu ini apa? Lubang jarum. Mengapa saya harus pergi menjual ubi jalar? Agar keluarga bisa kenyang. Tapi saya tidak bisa membelikanmu bakpao daging, mengapa? Membelikanmu bakpao. Sama saja seperti memberikan darah saya kepada He Xiaoyong. Benarkan? Jika sudah mengerti, segera pergi. Atur ekspresimu dengan baik di depan ibumu. Semua ini dilihat oleh Yulan. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa merasa sedih dalam hati melihat Yile yang bijaksana. Namun perut anak sungguh sangat lapar. Dia hanya bisa pergi ke bawah gedung He Xiaoyong. Memohon agar dia membelikan makanan. Dan jaminan. Tidak akan lagi mengganggunya dan memanggilnya ayah. Bagi anak ini yang berdarah daging. Dia tidak merasa sedikit pun simpati atau kasihan. Malah merasa jijik. Mengusirnya dengan kata-kata kotor. Tak lama kemudian, saat sedang mengemudi, He Xiaoyong tiba-tiba pingsan. Warga sekitar segera membawanya ke rumah sakit. Setelah diperiksa dokter baru diketahui, ternyata dia menderita meningitis. Dan saat itu sudah dalam tahap akhir. Peluang bertahan hidup hampir tidak ada. Namun istri He Xiaoyong tidak mau menyerah. Hanya bisa mencari dukun terkenal di kota untuk membantunya. Orang tersebut memberitahunya, jika ingin jiwa He Xiaoyong kembali ke tubuhnya, maka harus memiliki seorang putra yang berdoa untuknya. Untuk itu, dia harus menggunakan mobil mewah dan merendahkan diri. Memohon bantuan Yulan dengan sangat rendah hati. Dan berjanji bahwa selama Yule bersedia berdoa untuk He Xiaoyong, biaya sekolah dan kebutuhan hidupnya di masa depan akan ditanggung sendiri. Pasangan suami istri duduk bersama di malam hari bingung. Mereka juga sangat menyadari kondisi kehidupan keluarga mereka. Menyediakan makanan sehari-hari untuk 3 anak sulit diatasi. Biaya sekolah di masa depan bahkan tidak perlu dipikirkan. Agar anak-anak bisa belajar seperti orang lain secara normal.
Akhirnya mereka memutuskan untuk mengembalikan Yile kepada He Xiaoyong. Namun Yile sejak awal hingga akhir selalu diam dan menundukkan kepala. Sebenarnya dia sangat merasa tersiksa di dalam hatinya. Tapi untuk orang tua dan saudara laki-lakiku, dia juga bersedia mengikuti semua pengaturan keluarga. Namun menghadapi He Xiaoyong yang tidak memiliki sedikit pun rasa kasih, ayah yang disebut Yile tetap diam. Istri He Xiaoyong sudah sangat gelisah dan marah, meluapkan kemarahan kepada Yile dan ibunya. Di bawah ancamannya, Yulan hanya bisa memarahinya dengan keras agar dia segera memanggil. Jika dia berubah pikiran, biaya sekolahnya tidak akan ada harapan lagi. Sementara itu, Susan Guan juga khawatir mengikutinya ke sini. Melihat melalui kaca, mata mereka bertemu. Bertemu ayah. Garis pertahanan terakhir Yile juga hancur. Di lubuk hatinya, Susan Guan adalah ayah sejatinya. Daripada kesulitan hidup dan kelaparan, dia lebih takut ditinggalkan oleh ayahnya. Ayah, jangan pergi. Ayah, aku ingin pulang. Ayah, jangan tinggalkan aku. Teriakan putus asa Lena. Saat ini seperti jarum baja. Terpaku di hati Susan Guan. Ya, itu adalah anak yang telah diasuh selama 11 tahun. Terima kasih.